Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayudina Daniswari Nirwana, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, Prodi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya sebagai pemenuhan tugas dari koneksi antar materi Mata Diklat Filosofi Pendidikan Indonesia. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, dalam mendidik kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan adat dan budaya lokalnya. Dengan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat zaman yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian penting dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu sistem Among. Berdasarkan etimologinya, sistem Among berasal dari bahasa Jawa, yaitu mong atau momong, yang mengandung maksud mengasuh dan membimbing. Dalam sistem Among ini, unsur asuh, asih, asuh amat kuat untuk mengantarkan agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang jiwa kemerdekaannya. Sistem Among menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro menekankan pada manusia yang memiliki cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau konatif. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua secara seimbang. Peran guru dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro, guru harus melaksanakan sesuai dengan semboyan berikut. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Dalam dunia pendidikan, guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada peserta didik. Selanjutnya, ing madya mangun karso berarti yang di tengah harus memberikan ide atau gagasan. Maknanya, sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah peserta didiknya, harus merangsang terciptanya ide dan gagasan dari peserta didik. Yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang berarti yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami oleh seorang pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi anak untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya adalah peran guru dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah menemani proses belajar peserta didik. Yang kedua, mendampingi tumbuh cerdas pemikirannya. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan budi pekerti dan watak baiknya. Sebelum saya mempelajari topik pendidikan dan nilai sosial budaya, saya percaya bahwa peserta didik sebagai objek dalam pendidikan. Yang kedua adalah pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru. Perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari topik ini adalah yang pertama, peserta didik merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan harus menggunakan sistem Among. Guru menuntun peserta didik untuk memiliki budi pekerti yang baik dan menjadi seorang teladan. Selanjutnya, hal yang akan saya terapkan dalam kelas untuk merefleksikan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kedua, mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan membuat peserta didik memiliki tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menuntun dan memberikan teladan sebagai bentuk dari penerapan sistem Among. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang keenam adalah memberikan motivasi, dan yang terakhir adalah menerapkan semboyan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.